biasa dong pasti. Harus. Tapi adik-adik yang di sana kira-kira kabarnya luar biasa apa enggak ya? Kita tanya ya. Pastinya kak, pastinya bang. Coba kakak tanya kak. Aku ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu kakak. Oh suaranya gitu. Oke. Gimana? Biar semangat. Masih ingat gak kak? Siapa tahu lupa nih. Tepuk Yesus. Oke, ayo bang. Kita coba ya. Tepuk Yang Yesus. stop bang. Yang 1000, 2000, yang gitu ya? Ya betul. Oke. Kalau gitu kita coba tepuk Yesus 0,001%. Oh baiklah. Kita coba. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yesus. Yes. Itu 0,1 tuh ya. Aku. Coba yang 1000 ya. Coba ya. Ayo bang. Tepuk Adik-adik juga Yesus. ikutin ya. Ya. Tepuk Yesus 1000%. Yes. Yesus. Yesus. Yes. Sekali lagi kak. Tepuk Yesus 1.000.000%. Wow. Wah gila ya. Kita coba. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yesus. Yes. Oh gila. Udah semangat banget tuh ya. Siap. Abang aja udah keringetan nih. Adik-adik di rumah bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi nih. Kita mau nyanyi apa nih kak? Aduh, karena kayaknya anak kita masih kecil, tapi tetap bisa jadi pahlawan kan? Pahlawan. Bener. Kecil. Aku pahlawan kecil. Kita nyanyi dulu ya kak ya. Oke, let's go. Abang. Tunggu deh bang, kalau pahlawan itu kan harus tegap ya. Benar, nggak boleh begini-begini ya kak ya? Nggak boleh bang. Kita sekali lagi yuk bang. Sekali lagi dulu, Iya. pahlawan kecil ya? Iya, Boleh kak. Oke, sekali lagi. Semua adik-adik pasti berdiri ya. Harus berdiri ya, dan harus tegak ya kak, kayak pahlawan ya. Ya, yuk. Benar. Ayo, let's go. Kalau memang Tuhan Yesus di pihak kita berarti nggak ada lawan. Tidak ada lawan ya bang. Siapapun juga. Betul, persis termasuk males, termasuk ngelawan orang tua harusnya nggak bisa ya. Nggak ada. Nah, pahlawannya siapa bang yang paling depan? Tuhan Yesus. Wah bener nih. Oke, kita nyanyi apa lagi kak? Lagu yang kedua. Kita- Oke bang, aku punya. Abang tahu Yesus angkat bebanku. Kayak pernah denger kak? Ya itu. Yang itu ya kak? Buang ke laut. Iya. Wah, boleh, boleh kak. Ayo adik-adik kita Masih berdiri berdiri ya? Yuk kita buang bebannya. Iya, bebannya. Jadi Cengengnya. cengengnya marah-marahnya. Yuk, oke bang. Oke, let's go. Oh berarti kita nyanyiin lagu kedua cengeng dulu kak. Tadi kan beban, sekarang cengeng. Oke, cengeng. Kita buang cengeng kita, habis itu kita buang lagi
Malas. Malas. Oke, let's go. Harusnya sudah semangat. Ya. Udah nggak cengeng ya. Bener. Oke. Adik-adik, Abang Iya. siapkan hatinya Kita siapin hati. untuk kita beribadah di rumah hari ini dengan kita berdua dan pendeta. iya. Ya kan? Oke, siapkan hatinya adik-adik. Jadi adik-adik boleh duduk, ambil dulu Alkitabnya, ambil semua perlengkapannya, didudukin, duduk manis. Kita mau berdoa ya Kak. Kakak Silvia boleh doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena hari ini Kau telah kumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk beribadah sekolah minggu. Engkau memberkati hati kami, Bapa. Engkau memberkati keluarga kami dan Engkau memberkati amal pendeta kami. Kami mulai ibadah kami hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Oke, Iya, Bang. kita mau buka ibadah kita. Kira-kira nyanyi apa nih Kak? Abang, Nyanyi apa ya? aku punya lagu. Apa? Matahari. Kalau matahari itu pagi apa malam, Bang? Matahari kalau misalnya bersinarnya pagi. Oke. Terus kalau misalnya tenggelamnya sore. Oke. Kalau malam mah ada bulan Kak. Sama bintang ya, Bang? Betul. Iya. Nggak ada matahari siang-siang masih nggak ada matahari malam-malam. Iya. Ya, oke. Gimana sih lagunya Kak? Iya. Abang pasti tahu. Matahari bersinar terang. Oh iya iya oke. Oke Kak, let's go kita nyanyi lagu Matahari karena masih pagi kita nyanyi lagu ini. Let's go. Dari matahari bersinar berarti dari pagi-pagi kita udah harus mulai memuji Tuhan ya Kak ya. Pastinya. Bukan cuma hari Minggu doang ya, Bang? Mas setiap hari ya. Ya. Karena matahari kan terbitnya nggak cuma Tiap hari hari. Minggu. Tiap hari. Oke. Aduh, tadi kita udah lihat ya Kak bahwa matahari itu bersinar terang tiap pagi. Oke. Berarti sekarang kita mau nyanyi lagu apa Kak? Oh ini, Bang. Ku harus makin bertambah. Oh iya, ku
harus semakin bertambah. Bukanku dong, harus Tuhan. Dia harus semakin bertambah, bertambah. kita harus semakin berkurang. Itu artinya kita nggak boleh sombong ya Kak. Oke, bener ya Bang ya. Hanya Tuhan doang yang boleh ditinggikan. Nggak boleh kita sebagai anaknya, anak Tuhan itu nggak boleh sombong. Oke Kak, Oke. Bang. Kita langsung nyanyi aja. Ya, siap Bang. Oke, let's go. Oke, karena kita sebentar lagi mau dengar firman Tuhan nih Kak dari kita nih. Jadi kita nyanyi lagu apa nih Kak? Gini nih Bang, pasti anak balita udah tahu tuh Bang. Baca kitab suci. Tapi jangan, kan ada lagu bahasa Indonesia nya. Nanti kita coba lagu bahasa Bataknya juga Kak, gimana? Oke Bang, oke. Udah coba ya? Ya. Oke, baca kitab suci dengan tiap hari bahasa Indonesia dan bahasa Tapi Batak. stop Bang. Apa? Bilang sama adik-adik kalau ada papahnya masih tidur, bangunin. Bangunin ya? Karena mau pendeta mau menyampaikan firman Firman Tuhan Tuhan. yang bagus Nah, Bang. jadi kalau misalnya di sekitar kalian masih ada tidur, bangun, dengar firman Tuhan nih. Gitu ya. Oke, kalau gitu adik-adik kita tetap harus berdiri. Oke. Kita mau nyanyi lagu baca kitab suci. Ayo, teman. Siapin hatinya, terus jahatannya, baca firman Tuhan, terus berdoa. Ya jadi kuat. Jadi kalau mau kalian kuat harus kayak gitu tuh, berdoa, baca kitab suci, dan siapin hati. Sama nih, kita mau dengar firman Tuhan, kita harus siapin hati ya kayak. Oke. Sekarang kita panggil siapa nih? Amal pendeta. Kita panggil sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Amal pendeta. Dengar Bang. Dan itu sekali lagi yang kencang, mungkin amal pendetanya
Belum kedengaran karena adik-adik belum kencang suaranya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Aman pendeta. Siap. Oke. Semuanya tetap duduk pada tempatnya. Kita dengar firman Tuhan. Halo, horas semuanya. Sekali lagi horas. Selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi ya. Dengan sukacita, semangat yang baru. Tadi kita sudah diajak untuk bergoyang, bernyanyi, berdoa oleh abang dan kakak sekolah minggu kita kan. Luar biasa mereka ya, yang selalu berbaik hati, memberikan waktunya, pikirannya, dan kelihayannya untuk memberi hati kepada anak-anak sekolah minggu. Kita juga bersyukur untuk itu. Adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentunya ya, dalam hari Minggu sukacita ini, hari kemenangan Tuhan. Tapi sebelumnya, mari lipat tangan dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk hari Minggu ini. Terima kasih waktu Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas semuanya, baik melalui orang tua kami, guru sekolah minggu kami. Terima kasih. Bentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Dalam Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Oke, adik-adik semuanya, untuk hari Minggu ini kita akan membaca berita sukacita, membaca firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal yang keempat ya, ayat 13 hingga ayat 17 ya. Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga ayat 17. Kita baca ya, kita ikuti bersama. Amang akan membacakan buat kita semuanya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Oke, ini adalah pengajaran bagi kita semuanya. Karena zaman sekarang ini tidak sedikit orang yang orang yang sombong. Kesombongan terjadi karena apa? Karena tidak mau bersyukur, tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kalau Amang bilang nggak perlu itu kesombongan, walaupun bapak mama ada punya mobil, rumah mewah, harta dan fasilitas yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, nggak perlu disombongkan. Dan juga kepada anak sekolah minggu yang merasa orang tuanya miskin, sederhana, nggak usah ciut, nggak usah rendah hati, nggak usah terlalu merendahkan, merasa rendah banget Tuhan. Tapi tetap bersyukur. Gak usah merasa minder bahwa aku tidak mampu, orang tuaku seperti ini, orang tua kawanku seperti itu. Gak perlu harus begitu.
Kekayaan itu adalah pemberian Tuhan. Kalau mau jadi kaya, bukan kekayaan orang tua kita, bukan kekayaan keluarga kita, tapi kekayaan kita nantinya. Kekayaan seseorang bukan hanya uang atau materi atau fasilitas, tapi kekayaan kita bagaimana kita dekat kepada Tuhan. Kekayaan kita kalau kita sehat. Kekayaan kita kalau kita pintar. Kekayaan kita kalau kita turut kepada orang tua. Kekayaan kita kalau kita bisa membaca Alkitab setiap hari. Tadi udah diajarin nyanyian kan? Bagaimana kita membuka Alkitab, bagaimana kita merenungkan Alkitab. Karena di Alkitab itu adalah firman Tuhan. Allah berbicara kepada kita lewat kitab suci. Kitab suci yang luar biasa. Jadi kitab ini yang kita baca tadi mengarahkan anak sekolah minggu, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Perencanaan contohnya cita-cita. Oke, siapa yang mau bercita-cita jadi pilot? Ada. Siapa yang bercita-cita jadi pendeta kayak Amang? Ada. Mudah-mudahan banyak ya. Siapa bercita-cita jadi apa? Pencipta pesawat. Banyak kan? Siapa bercita-cita jadi akpol, lebih kepolisian, tentara, menteri, dokter, guru. Artinya kita bisa punya perencanaan yang hebat-hebat. Kita punya cita-cita setinggi langit. Tapi kalau kita punya cita-cita perencanaan, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang dikatakan tadi dalam firman ini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini aku besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Artinya dia bercita-cita jadi orang kaya, punya fasilitas keuntungan yang banyak. Itu sebenarnya itu bisa saja itu perencanaan. Tapi yang mau dikatakan oleh firman ini, kata Alkitab ini, jika Tuhan menghendakinya. Artinya setiap perencanaan, setiap cita-cita, bagaimana Tuhan menghendaki kita menjadi pemilik, mendapat cita-cita. Contohnya kamu bercita-cita jadi dokter, tapi kamu tidak pernah berdoa, kamu tidak pernah belajar bagaimana menjadi dokter. Dokter hewan pun nggak boleh, dokter jiwa juga nggak boleh. Apalagi operasi otak, operasi usus dan lain sebagainya. Ya mati kalau nggak ada pintar ya. Pasiennya pada mati semuanya. Jadi artinya semua cita-cita kita harus dikehendaki oleh Tuhan. Jangan pernah bercita-cita jadi pendeta, gak pernah juga dia berdoa, gak pernah buka Alkitab. Kalau disuruh mami papinya selalu menantang atau melawan. Disuruh mandi bukan mandi malah main. Disuruh makan malah keluar. Disuruh belajar malah main HP aja, ya. Artinya harus turut kepada orang tua. Sekali lagi, bisa bercita-cita setinggi langit, tetapi cita-cita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Dan kemudian dalam firman ini diinginkan dari kita semuanya, dari anak-anak sekolah minggu,
Tidak ada gunanya kesombongan. Itu tidak diinginkan oleh orang banyak. Apalagi itu tidak diinginkan oleh Tuhan, karena Tuhan itu melalui Yesus adalah rendah hati. Minggu yang lewat Tuhan memberi makan berapa orang? 5.000 orang. Itu melayani orang banyak. Coba anak sekolah minggu, siapa yang sudah pernah melayani papi maminya atau kakaknya untuk mempersiapkan makan minum di meja makan? Siapa anak sekolah minggu yang sudah mampu mencuci piring? Hah? Siapa yang sudah mampu mencuci pakaian sendiri? Jarang kan? Tapi orang-orang mampu yang memasak, mencuci, dan merapikan tempat tidurnya, berarti itu anak-anak Tuhan. Tuhan selalu menjaga kita sepanjang tidur kita. Tapi kita tidak tahu untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menyertai kita, memberi nafas. Setiap pagi diberikan nafas kehidupan yang baru dengan sehat. Setiap hari diberikan makan, minum, pakaian, fasilitas kita. Kalau kita tidak tahu bersyukur, berarti itu adalah kesombongan. Karena kesombongan adalah kehancuran. Kesombongan itu adalah kehancuran. Kejahatan itu juga berasal dari kesombongan. Pembunuhan juga mungkin berasal dari kesombongan. Tidak ada rendah hati, ingin selalu menang, tidak pernah merasa mengalah, selalu ngotot dalam pendapatnya, lalu melawan orang tuanya, melawan kakak kelasnya, melawan gurunya. Itu bukan ajaran Tuhan, itu bukan ajaran sekolah, itu bukan ajaran di sekolah minggu. Ajaran sekolah minggu itu adalah kerendahan hati. Orang-orang yang rendah hati, seperti apa? Kata bijak, semakin berisi semakin menunduk. Kata Batakna, seret teko itu. Teko itu adalah tempat air minum. Kalau nggak dia tunduk, tidak bisa mengeluarkan air yang di dalamnya. Kalau hanya tegak begini nggak bisa. Berarti kalau seret niroha, rendah hati, itu mengalirkan air kehidupan, menolong orang lain. Itulah sifat Yesus. Dengan kerendahan hati, orang-orang tidak akan haus lagi, tidak akan lapar lagi. Akulah roti hidup, akulah air kehidupan, kata Tuhan Yesus, supaya orang-orang di dunia tidak haus lagi. Tentunya yang datang menyembah, berpasrah kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, tidak ada gunanya kesombongan. Selalu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Walaupun kita pintar, tetap rendah hati. Walaupun papi mami kita punya kelengkapan di rumah, fasilitas yang hebat, tetap kita rendah hati. Itu adalah pemberian Tuhan. Bukan dengan kekuatan mama papi kita mencari itu. Kalau Tuhan tidak berkehendak, itu semuanya tidak ada gunanya. Kalau Anda ada di kami juga menjadi orang pintar, tetap. Tapi kalau orang sombong, seperti apa? Tong kosong nyari bunyinya, mengatakan aku lebih pintar. Tahu-taunya gurunya bertanya, sudah paham, sudah mengerti? Sudah Bu, ketika dikasih ujian punten berapa, nilai berapa? Nilai
3. Lumayan kalau 3. Nilai 0 besar. Itu namanya tong kosong nyaring bunyinya. Tapi kalau orang berisi, orang pintar, orang yang rendah hati itu seperti padi itu kan, semakin berisi semakin menunduk. Seperti tempat air minum tadi, serep. Kata orang Batak, serep di roga. Harus tunduk lalu mengalirkan air ke dalam gelas-gelas, lalu diminum orang. Jadi merasa puas, tidak haus lagi. Itulah kehadiran Tuhan Yesus memberikan air kehidupan kepada umat manusia. Ditunjukkan dengan kerendahan hati di dalam kehidupannya dan menjadi keteladanan kepada semua umat manusia, termasuk anak-anak sekolah minggu, HKBP Ciledug. Repo, anak-anak sekolah minggu Ciledug harus rendah hati ya, harus hormat. Apalagi kita harus merenung pada saat COVID ini. Harus selalu berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan dan tetap bersyukur. Itulah ajaran untuk kita pada hari Minggu ini. Sekali lagi, mari bersyukur dengan rasa ketenangan, kerendahan hati, dan semangat yang baru. Mengatakan kepada Tuhan segala puji dan rasa syukur kepada Tuhan yang memberikan sesuatu kehidupan bagi kami, kehidupan bagi keluarga kami, kehidupan bagi negara kami dan dunia ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Oke, silakan lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan Bapa di surga di dalam Yesus Kristus yang telah mengarahkan kami anak-anak sekolah minggu supaya selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada yang perlu kami sombongkan dalam kehidupan kami, karena kehidupan kami adalah bersumber dari Tuhan. Kehidupan kami adalah anugerah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami setiap saat. Izinkan kami Tuhan untuk bersyukur dan di dalam kerendahan hati bahwa segalanya adalah pemberian Tuhan. Terima kasih. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, sampai ketemu lagi nanti di minggu ke depannya. Mudah-mudahan kita sehat selalu, ceria, jangan lupa olahraga, sehat, makan yang teratur, mandi yang bersih, kemudian tetap berdoa dan berdoa. Amin. Oke, silakan abang kakak sekolah minggu melanjutkannya. Gimana tadi tuh Kak? Firman Tuhannya luar biasa banget ya. Ya Bang, jadi kita tidak boleh sombong dari kecil, dari kelas 1 balita, terus 2, 3, 4, apalagi yang 5, 6 tuh Bang. Tadi juga waktu itu udah bilang kan, jangan gara-gara pinter jadi sombong. Iya. Jangan gara-gara punya mainan banyak sombong. Punya handphone dikasih handphone sombong, punya baju bagus juga sombong. Karena cantik sombong. Yes, nggak boleh. Nggak boleh. Kasih itu lebih cantik loh. Ya. Tadi juga udah dibilang kan, nggak boleh sombong. Tetap harus kita deketin diri sama Tuhan, karena cuma boleh Tuhan aja yang besar. Kita nggak boleh merasa besar, merasa sombong. Iya. Jangan sampai kita sombong dan kita harus tadi kayak padi ya Pak. Makin berisi, semakin beruntung. gitu. Jadi sama tadi dibilang sama Dada tentang ceret, maksudnya tuh ya apa? Iya, yang tempat minum. Ya. Jadi kalau kita keluar kan harus diturunin dulu ya. Baru dia bisa Bener keluar. menampung di dalam Gelas. Kalau misalnya nggak nunduk nggak bisa ya Kak ya? Iya. Oke tuh kayak tadi firman Tuhan dibilang kita nggak boleh sombong, hanya boleh Tuhan saja yang terlihat besar, tidak boleh manusia yang terlihat besar. Kita menyelami Oke. ya Kak ya? Iya. Lagunya Tuhan Allah di tengah kita besar. Oke, let's go. Oke, Abang.
Oke, kita udah sampai di ujung acara nih Kak. Kita udah sampai selesai ibadah kita. Sekarang kita mau berdoa ya Kak. Oke. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, duduk di tempatnya masing-masing. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk hari ini di mana Tuhan memperbolehkan kami untuk beribadah. Meskipun kami beribadah melalui rumah kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan bahwa ibadah kami ini kami berikan semuanya kepadamu saja. Biarlah Tuhan ibadah kami yang kami lakukan semua berkenan di hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau terus sertai kami, lindungi kami, berkati kami anak-anak sekolah minggu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati setiap firman yang telah disampaikan oleh Abang Pendeta kami tentang kesombongan. Bantu kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang tidak sombong, menjadi anak-anak yang rendah hati, dan juga anak-anak yang suka menolong orang lain dan takut akan Tuhan. Berkati setiap guru sekolah minggu kami, juga sintua kami, dan yang terutama berkati juga pendeta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami supaya di minggu depan kami bisa kembali beribadah, dan Tuhan juga berkati supaya sesegera mungkin, secepat mungkin kami bisa beribadah kembali di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita sudah selesai. Nah, sekarang biasanya kalau setiap minggu ada aktivitas ya? Iya. Kalau mulai aktivitasnya di mana Kak? Di SM di sini ya Bang, di situ. Oke, Tuh. SM atau BPC juga ya? Iya. Jangan lupa dikerjain aktivitasnya, dikirim via WhatsApp mama papanya ke grup orang tua sekolah minggu, atau boleh kok kirim via DM Instagram atau ke Instagram sekolah minggu langsung ya Pak ya? Iya Bang. Kita lihat aktivitas lagi jadi. Iya, yang minggu lalu dikerjain ya. Oke, ini dia tayangannya.